Selamat pagi kepada semua mahasiswa Teknik Laboratorium. Kita bertemu dalam acara yang pertama, kuliah Teknik Laboratorium dengan tema Biosafety. Tema Biosafety ini kita taruh pada acara yang pertama karena memang untuk mendasari Anda nanti bekerja pada laboratorium, kita perlu yang utama adalah keselamatan ya. Keselamatan adalah yang paling penting ketika Anda bekerja di laboratorium. Nah, untuk belajar mengenai biosafety, ini reference yang Anda baca, ini saya sarankan nanti bisa menggunakan dari CDC atau Centers for Disease Control and Prevention, karena mereka punya homepage yang sangat lengkap sekali. Dan yang saya buka di sini, saya lihat ada mereka sudah punya suatu laman yang dimana membuat ringkasan, sehingga kita bisa belajar mengenai biosafety ini secara ringkas. Nah, nanti kalau Anda memerlukan referensi yang lebih lengkap lagi, ada dokumennya berupa file PDF, itu nanti akan saya sampaikan di akhir acara dan itu bisa Anda download dan Anda baca sendiri. Ya. Baiklah, jadi untuk topik ini adalah recognizing the biosafety levels. Nah, di sini ada beberapa tab ya, memang didesain untuk kita belajar dengan cara section-section seperti ini. Baik. Kalau Anda mendengar kata biosafety, kemudian ada simbol biohazard, gitu ya. Ini adalah logonya, logo biohazard. Biosafety level 2 authorized personnel only. Ini tempel pada gedung atau di pintu-pintu gitu ya. Kalau memang mereka menerapkan biosafety level. Nah, biosafety itu apa sih? Oke, mari kita lihat ya. Ini pengenalan dulu. Misalnya, Anda bekerja dalam suatu laboratorium, dan Anda adalah mikrobiologis, gitu, microbiologist, gitu. Kemudian bekerja dengan mikrobia yang berpotensi berbahaya. Di sini kita bicara biosafety-nya itu untuk microbial and biomedical application ya. Jadi ketika Anda bekerja harus ada suatu tindakan pencegahan atau precautions dalam laboratorium tersebut untuk memastikan bahwa Anda dan juga orang lain tidak akan terinfeksi. Jadi di sini harus dipikirkan gitu. Di lab mana kita akan mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian apa perlindungan yang akan kita gunakan gitu. Dan juga praktek apa yang akan kita terapkan di situ. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menahan, mengkonten gitu ya, menahan atau mengisolasi suatu mikrobia untuk mengurangi level kontaminasi atau kecelakaan karena infeksi. Setidaknya ada 3 pertanyaan itu yang harus kita jawab, dan ini melalui yang ringkasan di sini. Nah, harapannya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini paling tidak minimal itu untuk dasarnya itu ya. Baik. Ada biosafety and biosafety levels. Jadi keselamatan, biologi dan juga level. Kalau dari CDC ini ada biosafety levels, itu dibagi menjadi 1, 2, 3, dan 4. Kita harus tahu itu. Apalagi Anda adalah mahasiswa biologi yang nanti akan bekerja di laboratorium itu sudah wajib, sudah pasti gitu. Di sini di kelas ini ada angkatan 2018, ada juga angkatan 2019. Kalau yang 2018 sudah masuk berapa kali ya? Kalau yang 2019 kemarin 1 semester mungkin masih mata kuliah dasar, kemudian semester genap sempat ya masuk gitu ya di mata kuliah yang berkaitan dengan biologi. Nah, ini sayangnya Anda belum berkesempatan lagi karena ada pandemi COVID ini. Apa itu biosafety? Biosafety adalah suatu aplikasi yang dimana atau penerapan dari tindakan pencegahan keamanan untuk mengurangi risiko yang dialami oleh teknisi atau orang yang bekerja di laboratorium untuk terpapar suatu mikrobia yang berpotensi
bisa menginfeksi. Dan juga ini untuk mengurangi kemungkinan adanya kontaminasi pada lingkungan kerja dan juga pada komunitas atau lingkungan sekitar kita. Itu namanya biosafety, itu seperti itu. Jadi sesuatu yang kita terapkan itu apa? Nah, bicara tentang itu, apa yang akan kita lakukan gitu, praktek-praktek apa yang harus kita secara disiplin menerapkan dan fasilitas infrastruktur apa yang harus ada di situ supaya biosafety ini tercapai. Itu ada levelnya. Levelnya itu tergantung gitu. Nah, dibagi menjadi 4. Masing-masing level memiliki kontrol yang spesifik terhadap bagaimana menahan suatu mikrobia dan juga agen-agen biologis yang berbahaya itu. Risiko utamanya yang mendetermin atau menentukan gitu suatu level cara untuk mengisolasi suatu agen biologis itu adalah seberapa besar bisa menginfeksi, seberapa parah bisa menimbulkan suatu penyakit, dan seberapa cepat bisa menular, dan juga secara alami bagaimana sifat dari pekerjaan yang kita lakukan itu. Pekerjaan itu akan menimbulkan banyak aerosol, menimbulkan banyak splash atau percikan-percikan seperti itu. Yang lain juga pertanyaan yang harus kita pertimbangkan adalah sebenarnya mikroorganisme itu berasal dari mana sih? Dan juga rute paparannya tuh melalui apa saja gitu. Nah, jadi apakah rute paparannya itu melalui kulit, misalnya kulit yang terluka, melalui inhalasi, bernafas gitu ya, melalui membran, atau ketika ditelan gitu. Nah, itu juga menjadi pertanyaan rute exposure. Nah, jadi ketika biosafety level ini memiliki ukuran-ukuran parameter tertentu gitu ya yang harus dimiliki, itu tidak ada lab practice gitu. Jadi apa yang dilakukan di lab itu, kemudian safety equipment, dan yang ketiga adalah facility construction. Jadi fasilitas atau infrastruktur itu sendiri. Oke. Nah, tadi saya katakan dibagi menjadi 4 ya. Itu yang paling pertama adalah BSL-1, itu yang resikonya paling kecil. Nah, kemudian semakin ke atas, BSL-4 ini semakin tinggi resikonya. Resikonya semakin tinggi. Bentuknya kok kayak piramida seperti ini, Bu? Maksudnya apa ini? Ya, ini karena fasilitas BSL itu kalau kita memenuhinya itu ya, memenuhi kriteria tersebut, sebenarnya yang BSL 4 ini yang paling sedikit ada gitu di dunia ini. Kemudian ikuti yang level 3, level 2, level 1. Tentu saja level 1 ini misalnya kayak seperti Anda waktu SMA gitu, bekerja di lab di SMA, itu saya rasa level 1 itu kalau lab biologinya itu pasti ada. Jadi memang ini banyak sekali. Nah, biosafety levels ini berkisar dari 1 sampai 4 dan semuanya itu dibangun berdasarkan kontrol yang sudah ada pada level sebelumnya. Jadi nggak boleh lompat. Namanya BSL 2 tuh dibangun berdasarkan BSL 1. Gitu. Makanya tadi bentuknya juga seperti piramida seperti ini ya. BSL 3 dibangun berdasarkan BSL 2 dan BSL 1. Nah, setiap lab mikrobiologi gitu tergantung dari safety levelnya itu harus melakukan prosedur standar mikrobiologis. Itu artinya apa? Nah, ini kita bisa klik di sini. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menggunakan kosmetik di dalam lab, kemudian mencuci tangan saat sebelum meninggalkan lab atau saat menggunakan berinteraksi dengan bahan-bahan yang bisa menginfeksi. Kemudian secara rutin mendekontaminasi work surface. Jadi kalau Anda punya meja untuk bekerja, nah itu harus secara rutin dibersihkan. Dilap, di spray dengan alkohol 70%.
tidak hanya pakai kemudian ditinggalkan, tidak seperti itu gitu. Setelah selesai gunakan ya dilap gitu. Bahkan kalau mau pindah ke pengerjaan yang berikutnya juga kita lap-lap dulu gitu. Sekarang kita masuk ke BSL 1 dulu ya, dari yang paling basic dulu. BSL 1 di sini. Ketika kita bekerja pada level 1, maka nah ini untuk tiap-tiap kriteria ini mohon dicermati ya. Ketika kita ada di level 1, maka mikrobia yang kita berinteraksi dengan mikrobia yang sebenarnya yang kita sudah tahu tidak mengakibatkan penyakit gitu. Secara konsisten memang bukan mikrobia penyebab penyakit gitu. Pada orang dewasa yang sehat dan juga mikrobia tersebut memiliki potensi yang minimal untuk sifatnya berbahaya pada orang-orang yang bekerja di situ dan juga lingkungannya. Nah, contoh itu adalah non-pathogenic strain of E. coli. Strain E. coli yang non-pathogenic, karena memang ada yang pathogenic juga ya, yang patogen dan non-patogen. Ini yang di sini kalau level 1 ya harus yang non-patogen semua. Kemudian apa saja lab practice yang harus dilakukan gitu? Standard microbiological practice itu yang tadi ya, tidak makan, tidak minum, cuci tangan, gitu, mendekontaminasi meja seperti itu. Kemudian pekerjaan bisa dilakukan pada open lab bench or table gitu. Jadi kalau ruangan itu ruangan besar, kemudian open dengan sirkulasi yang baik, itu bisa ini dilakukan. Nah, safety equipment itu kita di sini kenal personal protective equipment gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya APD gitu ya, alat perlindungan diri. Terdiri atas lab atau dan sarung tangan, eye protection atau goggle are worn as needed. Jadi dipakai kalau diperlukan. Jadi di sini kalau kita bekerja di BSL 1 tidak harus selalu pakai lengkap seperti itu, karena memang yang kita gunakan juga tidak berbahaya ya. Kita kerjakan maksud saya. Nah, kemudian facility construction. Harus ada tempat untuk mencuci tangan. Kemudian labnya harus memiliki pintu yang memisahkan tempat bekerja itu dengan fasilitas yang lain, segala fasilitas yang lain gitu misalnya. Nah, kemudian lanjutannya ya, ketika kita ini lanjutannya ini sudah level 2 ya, sudah level 2. Oke. Nah, tadi kalau level 1, nah ini level 2. Di sini ada kata-kata penting BSL2 builds upon BSL1. Jadi dibangun memang di atas kriteria BSL level 2 gitu. Jadi BSL level 1. Jadi BSL level 1-nya sudah dipenuhi dulu baru kemudian BSL level 2. Oke. Nah, ketika bekerja pada BSL level 2 gitu, kita bisa bekerja di situ apabila menangani mikrobia yang memang dia memiliki potensi moderat gitu, menyebabkan bahaya pada orang yang bekerja di situ dan juga pada lingkungannya. Nah, mikrobianya ini biasanya indigenous. Indigenous itu apa? Yaitu biasanya ditemukan pada daerah geografis tertentu. Dan juga berasosiasi dengan menyebabkan penyakit dengan berbagai macam derajat keparahan. Contoh dari ini adalah kalau bekerja dengan Staphylococcus aureus.